Selamat siang, Bapak, Ibu, dan peserta. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Widiawati Triasningrum. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan menjadi pemandu acara pada seminar di siang hari ini tentang strategi pengembangan usaha koperasi dan UKM di era new normal. Dan pada siang hari ini kita mempunyai 3 pembicara yang sangat berkompeten, yaitu yang pertama adalah Bapak Nugroho Tulus Rahayu, SEMM, dan yang kedua adalah Bapak Sarbulah, SEMSI. Yang ketiga adalah Kandidat Doktor Bapak Zulkifli, SPT MM, dan sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Oke, acara selanjutnya. Acara selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Cahyani Tunggalsari yang akan menjadi moderator pada seminar di siang hari ini. Ibu Cahyani bukan hanya berprofesi sebagai dosen dan humas pada STI Semarang, namun beliau juga merupakan CEO dari PT Budaya Inti Pangan. Saya Frida Widiawati mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cahyani, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Ibu Frida selaku MC dari acara siang hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke sesi seminar, perkenalkan terlebih dahulu, saya Cahyani Tunggalsari yang akan memoderatori acara seminar pada siang hari ini yang berjudul Seminar Strategi Pengembangan Usaha Koperasi dan UKM di Era New Normal yang menghadirkan 3 pembicara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Nugroho Tulus Rahayu, SEMM, kemudian Bapak Sarbulah, SEMSI, dan yang ketiga yaitu Bapak Dr. Candidate Zulkifli, SPTMM, gitu. Baiklah, kita akan sebelum kita masuk ke sesi seminar pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan jalannya seminar aturan seminar pada siang hari ini, di mana para speaker pada siang hari ini akan menyampaikan sesi presentasi masing-masing selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 15 menit, lalu dilanjutkan dengan speaker berikutnya. Baiklah, untuk menghemat waktu, untuk narasumber yang pertama pada siang hari ini, yaitu Bapak Nugroho Tulus Rahayu, SEMM. Beliau adalah dosen di STIE Semarang. Kepada Bapak Nugroho Tulus Rahayu, SEMM, waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah adakah Pak Tulus? Selamat siang. Sudah bisakah bergabung di room online seminar pada siang hari ini? Sudah Bu. Sudah, oke. Mungkin suaranya agak keras sedikit Pak Tulus, supaya bisa sebelum kita, iya mungkin agak keras sedikit. Baiklah, kita sambut narasumber yang pertama, Bapak Nugroho Tulus Rahayu, SEMM. Kita sambut dengan mungkin tepukan yang meriah. Di sini saya yang tepuk tangan mewakili semua peserta ya, partisipan di acara seminar hari ini. Silahkan Bapak Tulus, kami persilahkan untuk menyampaikan materi siang hari ini.
Oh ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi berkenaan dengan pengembangan UMKM. Ini saya share screen kok belum bisa ya? Screen PPT dari saya kok belum tampil ya, Mbak? Oh ini ya, udah. Ya, kita mulai strategi pengembangan UMKM. Sebelumnya kita mulai dari pengertian dulu. UMKM itu apa toh? Itu UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi yang disebut dengan usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Lalu apa kriterianya sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah? Di sini kita bisa melihat kriteria bisa dilihat dari aset dan dari omsetnya. Untuk usaha mikro, asetnya itu maksimal sampai dengan 50 juta. Sedangkan omsetnya maksimal mencapai 300 juta. Jadi usaha mikro ini bergerak menjalankan kegiatan usahanya dengan aset dimulai dari 0 sampai 50 juta. Dan omsetnya dari 0 sampai 300 juta. Jadi usaha yang paling bawah ya, usaha mikro. Kemudian usaha kecil. Usaha kecil asetnya berkisar antara 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan omset yang diterima oleh usaha kecil adalah berkisar antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah, asetnya berkisar antara 500 juta sampai dengan 10 miliar. Dan omset pendapatannya berkisar antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Kemudian usaha besar, aset yang dimiliki lebih dari 10 miliar. Kemudian omset yang dicapai itu lebih dari 50 miliar. Nah, kriteria ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, kalau usaha mikro itu asetnya kemudian berkembang di atas 50 juta dan omsetnya itu berkembang lebih dari 300 juta, berarti usaha mikro itu sudah berubah menjadi usaha kecil, sudah bukan usaha mikro lagi. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa menggolongkan suatu usaha kapan dia masuk usaha mikro, kapan masuk usaha kecil, dan kapan masuk usaha menengah atau usaha besar. Berdasarkan hasil riset dari World Bank, itu ada 4 permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM. Jadi pada umumnya ini memiliki 4 masalah yang dihadapi, yaitu yang pertama, akses pembiayaannya rendah atau kesulitan dalam akses pembiayaan. Dalam hal ini adalah pembiayaan modal. Ya, jadi modal yang dimiliki atau digunakan oleh UMKM untuk membiayai kegiatan usaha itu kecil, ya. Kenapa dia kecil? Karena akses untuk pembiayaan rendah. Aksesnya kemana yang dimaksud? Adalah akses pada sumber dana. Sumber dana biasanya adalah bank. Nah, kenapa usaha mikro, kecil, dan menengah ini aksesnya sulit untuk mendapatkan kredit dari bank dalam jumlah yang besar? Ya, karena bank punya aturan tersendiri untuk memberikan kredit dalam jumlah yang besar. Ada beberapa penilaian. Nah, mungkin penilaian dari bank untuk memberikan kredit kepada usaha mikro dan kecil ini belum layak untuk diberikan kredit yang besar karena dari kemampuannya, dari omsetnya, mungkin dari jaminannya itu nilainya kecil. Jadi pembiayaan yang bisa diberikan oleh bank kepada usaha mikro kecil itu juga kecil. Akhirnya apa? Akhirnya modal yang digunakan untuk memutar usaha juga jadi kecil. Nah, terus gimana solusinya? Nah, itu nanti kita bicarakan di slide selanjutnya. Yang kedua, tidak punya akses dan peluang usaha. Jadi, usaha mikro dan kecil ini rata-rata memiliki kesulitan dalam hal melihat dan merebut peluang usaha. Kenapa? Karena
saat ini usaha besar ya, usaha menengah dan besar itu juga sudah mulai melirik peluang-peluang usaha yang dikerjakan oleh usaha kecil. Jadi usaha kecil dan mikro ini dengan modal yang kecil untuk untuk bisa mengimplementasikan kemampuannya dalam meraih peluang usaha ini, dia akan bersaing, berkompetisi dengan usaha-usaha yang sudah besar. Yang ketiga, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM. Kapasitas SDM adalah sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang mengelola usaha mikro dan kecil tersebut. Dan kelembagaannya, jadi kelembagaannya rata-rata juga kurang kuat. Ya. Mungkin dilihat dari sisi hukum dan sebagainya, itu kelembagaan akan lebih kuat pada perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti PT dan sebagainya. Kita bicara mengenai kapasitas SDM. Biasanya usaha mikro dan kecil ini dijalankan oleh orang-orang dengan kemampuan dan keterampilan seadanya. Pengetahuan yang minim mengenai produk, pengetahuan minim mengenai manajemen produksi, pengetahuan minim mengenai pemasaran, ya. Ini akan sangat mempengaruhi bagaimana usaha mikro dan kecil ini bergerak mengembangkan usahanya. Contohnya sumber daya atau lulusan yang merupakan pelaku dari usaha mikro dan kecil ini biasanya adalah hanya lulusan SMA, ya, lulusan SMP, dan lulusan dari sekolah-sekolah menengah kejuruan. Ada juga sih yang dari sarjana S1, tapi kebanyakan adalah dari lulusan setingkat dengan SMA. Jadi SDM-nya kurang terlatih, ya, kurang mumpuni dengan pengetahuan tentang produk, pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, regulasi dan birokrasi. Tentunya bicara mengenai regulasi dan birokrasi ini adalah peran dari pemerintah. Bagaimana pemerintah ini menerbitkan aturan, menerbitkan undang-undang, dan bagaimana pemerintah ini mengatur usaha mikro, kecil, dan menengah ini bagaimana dibina, dikelola, terus diberikan peluang, ya, didukung usahanya agar yang dari kecil-kecil ini bisa bergerak menjadi besar. Nah, ini adalah peran dari pemerintah dalam membuat regulasinya. Karena usaha mikro, kecil, dan menengah ini dalam beberapa kondisi seperti krisis seperti ini itu justru lebih kuat bertahan daripada usaha besar. Kalau usaha besar dengan modal besar itu pada saat terjadi krisis malah yang pertama kali kolab. Kan tetapi kalau usaha mikro kecil ini biasanya justru lebih kuat bertahan. Ya. Memang dia bergerak dengan modal yang kecil, akan tetapi kemampuan bertahannya malah lebih tinggi. Kemudian dari birokrasi, biasanya pemerintah ini birokrasinya agak berbelit-belit dalam memberikan fasilitasi kepada UMKM dengan persyaratan-persyaratan yang agak sulit dipenuhi oleh UMKM, ya. Syukurlah sekarang kita lihat dari pemerintahan Pak Jokowi ini sudah ada beberapa langkah untuk memangkas beberapa urutan birokrasi yang menyulitkan, birokrasi yang sekiranya ini jadi lama dipangkas sehingga menjadi lebih cepat. Kemudian secara real, ya, masalah yang dihadapi oleh UMKM ini biasanya hanya seputar dua hal. Yang pertama adalah masalah finansial dan yang kedua masalah non finansial. Ya. Finansial yang jelas modalnya kecil, ya, akses ke sumber dana masih kurang seperti tadi. Yang kedua aspek non finansial ini biasanya implementasi teknologi yang kurang. Usaha mikro dan kecil ini biasanya kurang mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Mungkin teknologi dalam proses produksinya masih dengan menggunakan peralatan yang sederhana, peralatan yang kurang bisa memproduksi produk dengan kapasitas yang lebih besar, ya, sehingga produktivitasnya rendah. Mungkin dengan peralatan yang sederhana itu kecermatannya juga kurang, ya.
membuat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk juga lebih lama. Di samping itu, dengan implementasi teknologi yang kurang, biasanya ini lebih membutuhkan tenaga kerja manusia yang lebih banyak, sehingga akan mempengaruhi dalam biaya atau cost dalam membuat satu produk. Kalau UMKM ini bisa mengimplementasikan teknologi yang terkini, terupdate, tentunya cost dalam membiayai kegiatan produksi untuk membuat satu produk itu akan jadi lebih murah karena akan terjadi efisiensi dalam biaya produksi. Yang kedua adalah dari sisi pemasaran. Usaha UMKM ini biasanya hanya membidik pasar domestik. Pasar domestik lokal-lokal saja, mungkin hanya seputar satu kecamatan, satu kabupaten, ya. Untuk menjangkau satu provinsi pun sekarang sudah agak kesulitan. Kenapa? Karena keterbatasan dalam implementasi teknologi tadi, tidak menggunakan pemasaran digital atau e-marketing mungkin, ya. Kenapa tidak menggunakan seperti itu, ya? Karena kemampuan SDM-nya yang tidak bisa menjangkau ke sana. Padahal sebenarnya UMKM itu sumber bahan bakunya adalah dari lokal semua, akan tetapi sebenarnya malah terbuka pasar ekspor. Kenapa? Karena dari bahan baku lokal ini produk-produk dari UMKM tidak terdapat di luar negeri. Justru ini akan menjadi suatu barang yang unik, sehingga pangsa pasar ekspor justru terbuka dari sana. Yang ketiga, masalah sumber daya manusia seperti tadi, ya, masalah SDM yang kurang, kemampuannya, baik pengetahuannya maupun skillnya. Ini perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan dan perlu mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana menjalankan bisnis di UMKM agar bisa berkembang lebih maju. Kemudian mengapa UMKM perlu dikembangkan? Ada beberapa alasan, ya. Yang pertama, UMKM ini adalah usaha yang berbasis sumber daya lokal. Tidak mungkinlah UMKM ini mengambil bahan bakunya adalah dari impor, kan tidak mungkin. UMKM ini sumber dayanya, bahan bakunya diambil dari lokal-lokal saja. Seperti yang kita ketahui, makanan-makanan khas daerah, ya, pabrik-pabrik, usaha-usaha kecil yang bergerak di bidang mebel itu kan sumber dayanya, bahannya dari lokal semua, kayu-kayu lokal, ya, bahan-bahan baku lokal ini yang dikerjakan oleh UMKM. Justru dari sumber daya lokal ini, UMKM ini berpotensi ekspor. Kenapa? Karena satu, kos produksinya ini adalah bisa menjadi lebih murah, ya. Kenapa? Karena bahan bakunya diambil dari lokal sendiri, kan gitu. Dilihat dari sumber dayanya. Bagaimana kalau bahan baku itu dari impor? Otomatis harganya juga akan menjadi lebih mahal. Kalau dari lokal sendiri ini lebih bisa ditaksir dengan mudah, ya. Karena apa? Tidak dipengaruhi oleh pergerakan dolar. Bagaimana kalau impor? Otomatis untuk mematok harga juga harus dipertimbangkan nilai dolar antara dolar dan rupiah. Jadi untuk barang-barang produk yang dihasilkan oleh UMKM ini dengan sumber daya lokal sebenarnya ini sangat berpotensi pada ekspor, ya, pangsa pasar di luar negeri. Yang kedua, kegiatan UMKM ini adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan kelompok masyarakat mayoritas terbawah. Kenapa toh di sini yang disorot adalah kelompok masyarakat mayoritas terbawah? Karena pelaku-pelaku UMKM ini kebanyakan adalah dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Kenapa dari golongan masyarakat menengah ke bawah? Ya, dilihat dari modalnya tadi, dari kategorinya. Ya, UMKM ini usaha mikro ini berapa toh? Dari 0 sampai 50 juta. Kan seperti itu. Jadi masyarakat bawah yang mampu berusaha di sini, ya. Kalau masyarakat kelas atas dengan modal besar, dia tidak akan menggerakkan bisnisnya di sektor UMKM. Dia akan jadi bisnis yang besar. Jadi dengan meningkatnya pendapatan UMKM, otomatis
pendapatan per kapita masyarakat mayoritas terbawah ini akan meningkat. Dan kenapa distribusi pendapatan juga lebih merata? Karena UMKM ini skupnya adalah lokal-lokal. Jadi kalau setiap daerah UMKM-nya bisa menjadi maju, otomatis ya distribusi pendapatan di setiap daerah itu akan jadi meningkat ya. UMKM di setiap kabupaten maju semua, otomatis setiap UMKM itu akan mendapatkan distribusi pendapatan yang meningkat, kan seperti itu, sehingga akan membantu apa namanya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian langkah-langkah pemberdayaan UMKM, ya. Ada beberapa langkah yang bisa diambil ya. Yang pertama dari aspek manajerial. Aspek manajerial ini bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas, peningkatan pemasaran, dan peningkatan SDM. Ya. Dari mana memulainya? Peningkatan produktivitas produksinya, pemasarannya, atau SDM-nya. Ini adalah merupakan 3 hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kenapa? Karena suatu produk dikatakan menjadi suatu produk yang berkualitas, itu harus memenuhi syarat, yaitu produk tersebut harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Suatu produk dikatakan berkualitas apabila produk itu mampu memenuhi kepuasan pelanggan. Yang dibutuhkan pelanggan apa? Ya, itu bisa dipenuhi oleh produk tersebut, sehingga pelanggan menjadi puas. Nah, dari mana cara mengetahui pelanggan itu jadi puas? Nah, otomatis untuk mengetahui itu kita harus punya umpan balik antara sebagai penjual, pemasar, dan pada pelanggan. Jadi terjadi hubungan interaktif ya. Jadi after sales marketing itu harus di-maintenance hubungan dengan pelanggan. Sebelum memulai produksi, kita harus tahu dulu apa toh yang dibutuhkan oleh pelanggan, yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menggunakan produk dari UMKM ini seperti apa yang diminta. Nah, jadi sebelum membuat produk harus paling tidak mengetahui dulu, survei dulu yang dibutuhkan masyarakat seperti apa kebutuhannya. Nah, setelah tahu yang dibutuhkan seperti ini, baru dirancang produk agar sesuai dengan keinginan dari masyarakat, produk yang memuaskan kebutuhan masyarakat. Dari situ kegiatan produktivitas, kegiatan produksi yang ada di UMKM ini akan menjadi lebih efisien, sehingga semua produk yang dibuat ya diproduksi itu akan terjual dengan laris manis di pasaran. Kenapa? Karena itu dibutuhkan oleh masyarakat barang tersebut. Dari mana taunya? Ya dari survei dulu. Jadi sebelum buat produk, disurvei dulu yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Kemudian dalam kegiatan produksi, ini alangkah baiknya UMKM ini sudah menggunakan peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang bisa memberikan efisiensi dalam kegiatan produksi. Low cost itu adalah hal yang paling ideal ya dalam kegiatan produksi. Biaya rendah, baik dari bahan bakunya, baik dari gaji karyawannya, baik dari operasional mesin dan listriknya, ya. Barang cacatnya juga sedikit, itu akan memberikan produksi yang dengan biaya rendah. Bagaimana agar bisa dicapai biaya rendah? Yang pertama, dekat dengan bahan baku. Contoh perusahaan Coca-Cola, perusahaan teh botol, sosro, seharusnya itu berada di daerah pegunungan, bukan berada di daerah pesisir pantai. Karena untuk mengakses air dengan kualitas yang bagus itu ada di pegunungan. Dengan jarak yang dekat, otomatis biaya bahan baku akan jadi murah. Kemudian alat-alat yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan adalah mesin-mesin yang sudah terupdate atau terkini, menggunakan teknologi yang lebih canggih, sehingga tidak banyak melibatkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerjanya, sehingga tidak banyak harus menggaji karyawan. Lebih efisien di sana produktivitas, sehingga dengan tenaga kerja lebih sedikit akan dihasilkan produk yang lebih besar karena dibantu dengan mesin-mesin yang terkini, mesin yang sudah canggih. Kemudian SDM-nya, sumber daya manusianya, bagaimana cara meningkatkan SDM-nya?
agar SDM ini jadi produktif dan efisien. Ya. Yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai apa dan bagaimana yang harus dia kerjakan dalam usaha mikro dan kecil ini. SDM-nya harus tahu apa yang harus dia lakukan, kemampuannya apa untuk menjalankan kegiatan produksi di sini. Jadi dengan SDM yang unggul, SDM yang memiliki keahlian, maka akan sangat mendukung low cost, sehingga apa produk yang dihasilkan oleh UMKM ini jadi produk yang berbiaya rendah. Kalau produk UMKM ini menjadi produk yang berbiaya rendah, otomatis produk dari UMKM ini akan mampu bersaing di pasaran. Karena dengan low cost, dia dengan tingkat margin laba tertentu masih bisa bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Ya, masih bisa bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, 3 item ini, peningkatan produktivitas, pemasaran, dan SDM tidak bisa dipisah-pisahkan. Akan tetapi menjadi satu kesatuan. Yang kedua, aspek permodalan. UMKM perlu mendapatkan bantuan ya, bantuan modal. Biasanya dari pemerintah ya, yang sering memberikan bantuan modal kepada UMKM. Bisa berupa dana hibah, bisa berupa bantuan modal dan kredit lunak ya, dari perbankan dan sebagainya. Yang ketiga, program kemitraan ya, program kemitraan yang bisa dilaksanakan atau difasilitasi pemerintah itu adalah program Bapak dan Anak Angkat, program hulu hilir ya. Program hulu itu yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian hilir mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Ya, ini nanti bisa dipilih program kemitraan ini yang mana yang cocok dengan UMKM di suatu wilayah. Joint venture bisa bersama ya, joint venture itu udah subkontrak. Ini program-program kemitraan yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, pengembangan sentra industri. Nah, apabila UMKM memiliki kegiatan bidang usaha sama, itu bisa dikelompokkan ya. Jadi satu, kemudian bisa bekerja sama menjadi sentra-sentra industri usaha mikro dan kecil. Kenapa perlu dibuat sebuah sentra industri? Agar ada kesamaan dalam kebijakan harga, kesamaan dalam bahan baku, kesamaan dalam standarisasi kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kemudian yang kelima adalah program-program pembinaan ya. Contohnya KUB. KUB itu kelompok usaha bersama ya. Ini yang biasa dilakukan pembinaan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat kecil yang memiliki usaha mikro. Jadi di situ buat satu kelompok anggotanya minimal 10 orang atau 20 orang bersama-sama mendirikan kelompok usaha bersama. Ini bisa dari kubel makanan, bisa dari konveksi ya, jahit menjahit, bisa juga dari mebler dan sebagainya. Dan biasanya program-program pembinaan dari pemerintah ini sudah berjalan tapi belum ada kesinambungannya, belum ada keberlanjutannya, hanya temporer seperti itu. Sudah banyak pembinaan tapi belum berhasil. Mengapa? Nah, banyak sih pembinaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, ya, pemerintah provinsi terhadap UMKM ini, tapi kebanyakan belum berhasil. Ada beberapa hal ya, setelah kita pelajari ada beberapa hal. Yang pertama adalah belum terarah ya. Jadi program pembinaan yang dilaksanakan ini belum terarah. Jadi suatu usaha itu tujuan utamanya adalah bukan memperoleh laba, tapi tujuan utamanya adalah kontinuitas dan tumbuh ya. Suatu usaha kalau bertujuan memperoleh laba maka dia akan cepat kolab. Tapi kalau tujuan utamanya adalah kontinuitas dan tumbuh, maka suatu usaha itu akan memiliki kemampuan bertahan yang lebih. Nah, terus posisi laba di mana? Kalau laba bukan suatu tujuan utama, laba adalah syarat dalam sebuah usaha. Suatu usaha syaratnya adalah laba agar dia bisa bertahan, bisa continue, bisa tumbuh. Akan tetapi kalau suatu usaha itu hanya mendasarkan pada laba yang tinggi, maka usahanya ini mungkin akan ditinggalkan oleh rekan-rekan bisnisnya di masa yang akan datang. Kenapa? Karena biayanya jadi mahal, harganya jadi mahal.
Tapi apabila usaha ini memfokuskan pada kontinuitas dan tumbuh, pada suatu saat tertentu dia akan rela hanya dengan mendapatkan margin keuntungan yang kecil, asalkan kegiatan usaha tetap berjalan. Jadi program-program pembinaan ini harusnya terarah ke sana. Bukan hanya laba yang besar, tapi titiknya adalah kontinuitas dan tumbuh. Bagaimana UMKM yang dibina oleh pemerintah kabupaten yang sudah ada di setiap kabupaten ini tidak mati. Tidak hanya temporer kemudian mati, ya. Dibantu modal kemudian sebulan 2 bulan tidak berjalan, tidak seperti itu. Tapi tetap berkesinambungan, ya. Tetap berjalan terus dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, menjadi lebih besar, tidak menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena suatu usaha itu syaratnya adalah laba. Jadi dengan laba dia bisa berkembang, bisa menjalankan kegiatan usahanya, lama-lama dia akan jadi besar. Kenapa jadi besar? Karena kualitas yang dia berikan itu benar-benar sesuai dengan yang dia janjikan. Tidak membohongi konsumennya. Kalau orientasi laba besar, mungkin saja suatu saat dia berbohong kepada konsumen. Mendapatkan barang tidak sesuai pesanan, kualitasnya lebih rendah. Nah, konsekuensinya di periode ke depan dia akan ditinggalkan oleh konsumennya. Yang ketiga, sering tumpang tindih, ya. Pembinaan-pembinaan itu terhadap UMKM. Kenapa? Karena dilakukan sendiri-sendiri dan terkotak-kotak. Contohnya, Dinpermades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu memberikan pembinaan terhadap UMKM. Kemudian Dinas Sosial juga memberikan pembinaan terhadap UMKM. Terus Disperindakop itu juga memberikan pembinaan terhadap UMKM. Nah ini, semuanya memberikan. Ini menjadikan pembinaan ini menjadi tumpang tindih, ya. Tidak bisa menjadi lebih fokus karena dilakukan oleh beberapa instansi. Coba kalau pembinaan ini hanya dilakukan oleh satu instansi saja, tapi dilakukan secara terus-menerus dari usaha mikro berkembang terus sampai menjadi usaha kecil, berkembang menjadi usaha menengah, kemudian jadi usaha besar. Sehingga pembinaan ini tidak tumpang tindih dan berfokus bisa mencapai dengan tujuan dan sasarannya. Kemudian yang keempat, pembinaan pada UMKM ini sering dilakukan sebagai objek binaan yang temporer. Jadi tidak terus-menerus ini. Hanya temporer saja. Mungkin hanya sekian bulan, sekian tahun, setelah itu dilepas. Ya. Padahal sebenarnya pada saat dilepas itu, UMKM ini belum siap. Belum mampu untuk menjalankan bisnisnya sendiri dengan kemampuannya, dia masih harus memerlukan bimbingan, masih memerlukan binaan, harus bagaimana melangkahnya. Nah ini yang sering dilupakan ya, karena pembinaan-pembinaan ini hanya temporer saja, tidak terus-menerus seperti itu. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pengembangan UMKM agar menjadi usaha yang besar dan mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nugroho Tulus yang sudah menyampaikan pemaparan tentang strategi pengembangan UMKM. Baiklah, kita langsung sudah banyak peserta ya, partisipan yang mungkin baru saja bergabung, ada dari Blora, Pati, Purwodadi, dan Semarang Raya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung di acara seminar hari ini. Oke, kita langsung buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan raise hand di aplikasi Zoom-nya. Kemudian kita akan ambil satu penanya dulu, kemudian lanjut kembali ke jawaban Bapak Tulus begitu ya. Satu yang sudah raise hand, silahkan, ada Nurul Hidayatullah ya. Oke. Mungkin bisa di-unmute oleh host ya. Iya Pak. Ya, Mbak Nurul. Silahkan sebutkan nama, kemudian asal. Nama saya Nurul Hidayatul Hasanah dari kelas manajemen aparel. Ya. Asalnya dari Kebumen. Nah,
Gini Pak Tulus, misalkan kita udah punya UMKM ya, Ya. usahanya masih kecil banget. Nah di sini kita udah bisa bikin produksi, kita juga udah bisa merekrut SDM, kita juga udah bisa iklan sama promosi, tapi kita masih terkendala dalam pemasaran. Itu solusinya gimana ya Pak? Oke, jadi ada kendala pemasaran. Silahkan Pak Tulus mungkin langsung menanggapi. Sudah Mbak Nurul untuk pertanyaannya satu saja. Iya Bu. Oke, ya terima kasih Mbak Nurul Hidayatun. Kami kembalikan ke Pak Tulus untuk menjawab pertanyaan ya. Silahkan Pak. Untuk Nurul sudah memiliki UMKM, sudah bisa produksi, ya, sudah bisa rekrut karyawan, tapi terkendala pada pemasaran. Ya. Jadi sebelum kita melangkah pada pemasaran, seharusnya kita bisa memetakan dulu ya. Kita buat segmentasi pasar. Jadi sebelum kita sebelum kita membuat suatu produk, ya, kita harus setting dulu, kita desain dulu. Produk yang kita hasilkan ini untuk siapa? Nah, seperti itu ya. Kita buat segmentasi pasar. Kita pilah-pilah, kita kotak-kotakkan pasar yang akan kita bidik. Jadi seandainya kita akan buat suatu produk sepatu. Sepatu yang akan kita produk ini akan kita maksudkan ke segmen pasar yang mana? Kalau yang mau kita bidik adalah segmen menengah ke atas, berarti sepatu yang harus kita hasilkan adalah berkualitas tinggi. Harga mahal tidak masalah. Seperti itu. Nah, kalau yang kita bidik adalah masyarakat menengah ke bawah, tidak perlu yang berkualitas tinggi dan jadi mahal. Yang penting harganya terjangkau, tampilannya menarik, dan enak dipakai. Nah, seperti itu ya. Mungkin dari bahan yang kualitas yang lebih rendah, akan tetapi tampilan bisa menarik, harga terjangkau ya, dan enak dipakai. Yang penting di sana. Jadi filosofinya bagaimana? Jadi kalau kita membuat suatu produk, itu kita desain dulu. Produk kita ini kita alamatkan kemana? Target kita kemana ini yang konsumsinya? Nah, selain itu kita juga harus melihat seberapa lama produk kita bertahan di pasaran. Seandainya tidak sehari 2 hari belum laku, apakah produk kita ini sudah basi atau belum? Nah, kalau produk kita ini bisa awet lebih dari seminggu 2 minggu, berarti skup pasar yang bisa kita jangkau adalah lebih luas. Akan tapi kalau produknya ini hanya bertahan 24 jam, produk getok itu kan tidak bisa distribusi sampai luar kabupaten, tidak bisa luar provinsi. Jadi produk kita seperti apa? Ya, kalau produk kita ini kita alamatkan kepada masyarakat menengah ke bawah, otomatis kita harus orientasi kepada harga yang terjangkau dan tampilan yang menarik, itu dulu ya. Terus pemasaran gimana Pak biar ini laris seperti ini? Yang pertama, kualitas produk itu adalah produk yang mampu memenuhi kepuasan pelanggan. Pelanggan itu tidak harus mencari barang yang awet, tapi ada pelanggan yang mencari tampilannya menarik, warnanya menarik. Ada yang mencari harganya terjangkau, ya. Ada yang mencari yang penting dipakainya enak. Nah, kan kita sering melihat ya produk fashion pakaian ya. Itu pakaian yang menurut kita itu tidak bagus, warnanya norak, tapi untuk orang-orang tertentu justru suka itu. Nah, kan seperti itu. Kenapa? Mungkin dia membeli tidak dari tampilannya, tidak dari bahannya, tapi dari keterjangkauan harganya. Nah, di sana. Jadi sebelum kita memasarkan suatu produk, ya kita harus tahu dulu pasar mana yang akan kita bidik. Jadi segmentasi pasar sebelum membuat produk itu penting. Ya. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya dulu sebelum ada tongsis muncul dulu HP dengan kamera depan. Nah, setelah orang melihat kita selfie itu dengan tangan kok jangkauannya kurang bagus ya, mungkin terus ada beberapa ide kita buat tongsis. Nah, seperti itu. Kemudian berkembang tongsis yang ada saklarnya, tongsis yang bisa, nah seperti itu. Ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau pelanggan menengah ke bawah mungkin cukup tongsis ya.
jarak jauh tanpa saklar atau gimana yang belum canggih, yang sekarang muncul tongsit-tongsit dengan harga yang lebih mahal. Nah ini karena segmentasi pasarnya. Jadi sebelum kita membuat produk, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus tahu dulu yang dibutuhkan pelanggan apa. Yang kedua, target segmentasi pasarnya kemana, seperti itu, ya. Iya, Pak. Tapi gini, Pak, kan misalkan kita dari awal belum melakukan segmentasi pasar, tapi kok kita udah terlanjur masuk ke kayak pembuatan produk gitu, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Kan kita belum dari awal belum melakukan segmentasi pasar, tapi kita udah bikin produk. Dah, kita di situ kita udah kayak udah bisa produksi produk. Nah, kita juga udah bisa merekrut SDM, terus kita juga udah promosi sama iklan. Tapi pemasaran kita itu masih Pak, masih kayak dalam persaingan kita itu produk kita itu kayak masih kalah gitu, Pak. Kan dari kalau ya diibaratkan Bisa kan kalau dipersingkat Mbak Nurul untuk komentarnya ya. Ya, Silakan, saya Pak sudah Tulus. menangkap yang dimaksud Nurul. Kita sudah melakukan produksi dan belum melakukan segmentasi pasar, belum melakukan penjajakan keinginan dari konsumen, ya. Nah, inilah akibatnya. Jadi, tapi tidak apa-apa. Paling tidak kita apresiasi semangat untuk berwirausaha, ya. Itu bagus sekali. Masih muda, punya semangat berwirausaha dan bisa melihat peluang. Yang penting itu dulu. Bisa lihat peluang, tangkap peluang, dan kerjakan. Nah, untuk ke depan, mulai dipertimbangkan. Membuat produk, ya, itu mungkin bisa Nurul pilah menjadi 2 atau 3 kategori. Produk A untuk segmen A, produk B segmen B, produk C segmen C. Jadi, lebih mudah masuknya. Jadi, untuk membagi-bagi dan memilah-milah. Dan saya yakin kalau Nurul nanti sudah mulai melakukan segmentasi pasar, kira-kira produk ini saya buat untuk masyarakat kelas ini, produk ini untuk kelas menengah ke atas, umpama. Itu akan lebih barang yang Nurul produksi akan lebih banyak lakunya. Contoh, ya, orang kelas menengah ke atas itu tidak akan mau kalau disodori produk dengan harga murah. Betul itu. Justru dia akan malu. Jadi tidak semua produk harga murah akan laku keras, tidak. Orang-orang tertentu justru akan membeli produk yang harganya mahal. Kenapa? Ada prestis di sana. Ya, orang-orang dengan penghasilan yang tinggi itu tidak akan mau sama-sama beli baju. Dia tidak akan mau beli baju harga 50.000 ke bawah. Pasti baju yang dia beli harga 300 ke atas. Kenapa? Ada prestis di sana. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai membuat produk nanti kita kesulitan memasarkannya. Ya, seperti itu. Yang lebih bagus lagi adalah produk by order. Jadi ada pesanan dulu, baru dibuat produknya. Pesanan buat produknya. Nah, seperti itu. Justru usaha-usaha yang besar itu yang orientasi ekspor kebanyakan tuh malah produk by order. Order dulu dari luar negeri ada pesanan berapa, baru dibuatkan. Kalau perlu karyawan harus lembur untuk menjangkau targetnya, seperti itu. Jadi meminimalkan pemborosan di bidang produksi agar barang laku semua. Seperti itu. Baik, Pak Tulus. Mungkin penjelasannya masih ada lagi atau bisa dipersingkat mungkin? Sudah cukup sampai Sudah, oke, cukup. Sudah, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih saya rasa untuk terima kasih juga untuk Mbak Nurul Hidayatun yang sudah menyampaikan sharing ya, diskusi. Oke, untuk waktu sesi narasumber yang pertama kali ini sudah habis. Oke, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Jadi apa yang sudah disampaikan Bapak Nugroho Tulus tentang strategi pengembangan UMKM, ya, di mana di situ ada berbagai permasalahan UMKM yang kita hadapi, kemudian mengembangkan potensi lokal. Jadi potensi lokal ini UMKM ini perlu digalakkan untuk menangkap peluang ekspor yang ada. Dan beberapa langkah pemberdayaan di mana tidak bisa dipisah-pisahkan, baik itu pemasaran, kemudian produksi, dan manajemen SDM. Jadi koordinasi antar fungsi-fungsi manajemen, manajerial dalam sebuah UMKM ini diperlukan untuk pengembangan UMKM supaya bisa sustainable, begitu ya Pak Tulus ya. Baiklah, kita akan masuk ke narasumber yang kedua, tetapi boleh ya minta waktunya sebentar untuk
break 1 menit sambil persiapan untuk narasumber yang kedua, yaitu Bapak Sarbulah. Oke, kita akan nikmati video visual yang berikut ini sejenak sambil beristirahat. Silahkan yang mau minum boleh. Oke, kami persilahkan untuk host. Iya Pak Eko, kenapa? Iya Pak. Laporan apa Pak? Saya cek. Oh, sepertinya sih. Oh, UMKM. Itu Bapak saya. Kalau saya nggak. Oke, baiklah. Dikarenakan ada sedikit trouble teknis ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi yang kedua dengan narasumber kita Bapak Sarbulah. Apakah sudah ada di sini? Selamat siang Pak Sarbulah. Selamat siang Bu Dayani. Iya, selamat siang. Oke, Pak Sarbulah sudah siap ini sepertinya. Ya, sudah segar wajahnya. Alhamdulillah. Ya, silahkan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh menyapa dulu audiens pada siang hari ini yang ada di Zoom, ruang Zoom ini. Oke, kami persilahkan Pak Sarbulah. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dayani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi sebagai narasumber di yang sesi kedua ini. Ya. Saya mengucapkan sampai berjumpa teman-teman mahasiswa khususnya ya, ini yang hadir. Jadi juga teman-teman dosen juga yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Saya diberi kesempatan untuk memaparkan yaitu materi yang saya kasih judul adalah peran strategis pendidikan tinggi dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Oke, ini perlu saya besarkan dulu. Ini untuk apa? Untuk misalnya, bisa dirubah ya. Bentar saya lupa dulu ininya, settingnya. Oke, terima kasih Bu Dayani sebagai moderator. Kembali saya ucapkan sampai selamat bertemu kembali, jumpa di webinar ini. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi tentang strategi pendidikan tinggi dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Ini memang materi ini sangat sederhana, tidak terlalu jauh ya untuk membahas ini, karena saya tidak membahas tentang apa persoalan dan permasalahan yang ada di koperasi, karena permasalahan ini juga kalau kita gali cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi perlu waktu tersendiri untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di koperasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih mengarahkan fokus kepada edukasi teman-teman kita, para mahasiswa, untuk lebih tertarik dengan
perkoperasian ini, ya. Karena kami ya dalam hati ini kita yang sudah pernah sempat ya mengenyam ya kejayaan daripada koperasi ini sangat berharap ya berekspektasi pada persoalan perekonomian kita saat ini akan kembali dibangkitkan oleh koperasi ya. Tetapi generasi sekarang ini adalah generasi milenial yang memang sudah berganti posisi ya. Kita hanya sekadar ya sebagai penonton begitu, juga pemberi semangat saja kepada generasi-generasi milenial ini. Nah, sayangnya generasi milenial ini belum sempat mengenyam kejayaan dari koperasi ini, sehingga kurangnya daya tarik mereka untuk mendalami tentang koperasi, kemudian untuk bermain di bisnis di bidang koperasi ini. Ya. Untuk itu saya akan sedikit nanti menjelaskan tentang tumbuh kembangnya koperasi di Indonesia. Baik, saya akan mulai dari sejarah ya, sejarah koperasi di Indonesia. Ini perlu kita ketahui bahwa dari sejarah inilah nanti akan bisa menunjukkan semangat daripada koperasi, ya, bagaimana koperasi itu perannya sangat penting, mulai dari kondisi masyarakat, kemudian negara kita yang begitu sulit, ya, ternyata koperasi inilah yang menjadi salah satu sokoguru kita ya, untuk bertahan dan mengembangkan perekonomian kerakyatan. Oke. Sebelum ya abad 20 pada tahun 1900 ya, waktu itu masih pemerintahan kita belum berdiri, masih dikuasai oleh penjajah ya. Semua ekonomi masyarakat ya, itu semua dikendalikan oleh penjajah ya. Sehingga masyarakat kita itu tidak diberi kesempatan untuk berusaha, tidak diberi kesempatan untuk mengatur ekonominya sendiri. Ya, semua itu diatur oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, ya, penjajah. Nah, begitu lamanya, ya, ekonomi kita itu tertindas, ya, oleh penjajah, maka timbul perjuangan, ya, perjuangan untuk membangun ekonomi di masyarakat, sehingga ada itikat, ya, masyarakat ingin berjuang, ingin bangkit, ya, dengan membuka usaha kecil-kecilan. Ya, usaha kecil-kecilan sekadar untuk menutup kebutuhan ekonomi mereka saat itu. Ya, jadi setidaknya masyarakat harus sudah mulai berpikir untuk bagaimana dia mengatur ekonominya sendiri. Ya, tidak tertindas terus oleh penjajah saat itu. Maka disitulah dimulainya ekonomi kita ini, koperasi ini mulai tumbuh. Kemudian tahun 1906, ya, itu mulai adanya dibangun bank. Bank saat itu dibangun hanya untuk pegawai negeri, ya, untuk pegawai negeri sebagai kebutuhan permodalan ya bagi pegawai. Tahun 1908 lahirlah pergerakan Budi Utomo ya, yang dimotori oleh Dr. Sutomo di dalam pembangkitan ekonomi kita. Kembali 1915, peraturan pemerintah yang membentuk ya Fair Ordening of the Cooperative Vereniging. Ya, ini dibentuk oleh Belanda. Ya. Ini Belanda sudah mulai mengatur bahwa koperasi ini kalau tidak diatur, maka akan berdampak politik. Ya. Bisa menjadi satu pergerakan. Ya, pergerakan yang suatu saat bisa mempengaruhi ya arah daripada kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda saat itu. Maka harus diatur. Karena koperasi ini karena mengumpul orang banyak, ya modalnya orang banyak, maka unsur politiknya kental sekali. Jadi untuk menjadikan pergerakan-pergerakan itu ya bisa saja terjadi. Kemudian tahun 1927 ya dibangunlah Serikat Dagang ya untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Ya, pada saat itu memang pengusaha-pengusaha pendatang itu lebih berkuasa, ya maka dibangunlah suatu serikat dagang yang untuk memperjuangkan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Ya. Kemudian
di tahun 1929 ya, maka berdirilah PNI, Partai Nasional Indonesia, ya, yang memperjuangkan semangat menyebarkan perkoperasian. Ya, muncul di situ. Kemudian tahun 1942 Belanda menyingkir dari Indonesia dan diganti oleh Jepang, ya. Kemudian mendirikan yaitu Koperasi Indonesia dengan nama Koperasi Kumiai. Pada tahun 1947 Kongres pertama terjadi, ya, dibentuklah Kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1947. Nah, inilah cikal bakalnya, yaitu peringatan Hari Koperasi di Indonesia. Ya, jadi teman-teman mahasiswa, ya, ingat-ingat terus ya, imut-imut tanggal 12 Juli itu adalah hari peringatan Hari Koperasi, ya, yang beberapa kemarin kita rayakan, yang termasuk di dalam acara ini. Ya, itu jadi sejarah ringkasnya semacam ini. Kemudian koperasi itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Ya. Kemudian sempat diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, ya, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25. Ya. Tetapi undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, karena ada judicial review, ya, penentangan terhadap undang-undang ini. Ya, jadi undang-undangnya kembali pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Kemudian ada peraturan lain, yaitu Peraturan Menteri, ya, Permen. Ya, di situ ada tentang kelembagaan, kemudian tentang pedoman umum akuntansi koperasi, ya, kemudian ada tentang akuntansi usaha simpan pinjam. Ya, kalau kita gali lagi, peraturan menteri itu banyak sekali, ya, lebih dari 50-an, antara 80-an, ya, itu peraturan menteri tentang koperasi. Nah, landasannya adalah Pancasila, ya, kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 33 ayat 1, ya, ini yang menjadi dasar intinya. Kemudian landasan mental koperasi, yaitu setia kawan dan kesadaran kepribadian. Jadi setia kawan di situ gotong royong, ya, setia kawanan itu atau menjadi mental koperasi kita. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, ya, yang menjelaskan tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi, ya, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Ya, ini Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Ya, ada tentang koperasi, ya, menyangkut hidup koperasi segala macam. Ya. Nah, ini adalah undang-undang pengganti yang tadinya diterbitkan, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Ya, yang awalnya adalah Undang-Undang 25 tahun 92. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 25, ya, modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Kemudian modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan, ya, dan hibah. Kemudian modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain, ya, bank, kemudian penerbitan obligasi atau surat utang atau sumber lain. Ini Undang-Undang Nomor 25. Nah, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, ya, yang pasal 66 tentang perkoperasian. Kalau kita lihat di modal koperasi itu terdiri dari setoran pokok, ya, penjelasannya. Kemudian sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Kemudian selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, koperasi dapat berasal dari hibah. Kemudian ada modal penyertaan. Nah, disinilah perbedaannya, ya. Di undang-undang yang lama, yang 25, nomor 25 itu tidak ada. Ya, jadi modal betul-betul dari anggota, ya. Memang ada pinjaman boleh, ya, tapi sifatnya pinjaman, ya. Nah, tapi di Undang-Undang Nomor 17 muncul adanya modal penyertaan. Nah, disinilah menjadi persoalan. Kalau modal penyertaan itu ya ditetapkan di dalam koperasi, maka ada unsur campur tangan pihak ketiga, ya, sebagai pemilik di dalam koperasi.
Ya, padahal pada prinsipnya koperasi adalah milik anggota, tetapi di sini ada milik orang pihak pribadi atau pihak ketiga. Ya. Kemudian modal pinjaman berasal dari anggota sama, koperasi lain juga sama, penerbitan obligasi sama. Jadi yang berbeda itu adalah di modal penyertaan ini. Inilah yang menjadi kontroversi penolakan daripada insan perkoperasian. Ya. Munculnya seolah-olah koperasi ini mau disamakan dengan PT, ya, dengan perusahaan swasta begitu ya. Jadi kekuatan anggota itu sudah mulai dikurangi, ya, dan mulai diatur oleh orang per orang. Ya. Nah, dalam pembatalan itu Mahkamah Konstitusi ya dianggap menguntungkan para anggota koperasi. Ya. Ini karena apa? Tadi memihak kepada anggota untuk kepentingan anggota, ya, tanpa adanya campur tangan pemodal, ya, tanpa ada campur tangan pemodal. Ya, sehingga logo yang digunakan, yang tadinya logo yang pertama di Undang-Undang Nomor 25, ya, pada tahun 2013, ya, berubah menjadi logo yang Undang-Undang Nomor 17 tadi. Ya. Sempat logo ini tampil di setiap kegiatan koperasi. Tetapi pada tahun 2015 hilang lagi, diganti dengan logo yang lama, gambar beringin. Nah, inilah proses adanya pembatalan Undang-Undang Nomor 17 tadi. Jadi logo itu juga ikut dibatalkan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan dulu kadang kok logonya kembali lagi gitu ya, karena memang undang-undang itu dibatalkan. Nah, kemudian ada pergeseran Bapak Ibu, ya teman-teman semuanya. Ternyata ekonomi kita ini sudah bergeser, ya, ke arah yang tadinya menganut pada prinsip yaitu kapitalis, ya, karena ini kita pengaruh daripada negara-negara maju. Ya, ini ada pemikiran untuk kembali kepada ekonomi sosial, ekonomi Islam, ya, dari kapitalis untuk menuju ekonomi Islam. Ya, ini sudah kita rasakan, ya, bagaimana pergerakan-pergerakan ekonomi kita, ya, itu sudah bergerak pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ya. Munculnya bank-bank syariah, ya, contohnya semacam itu. Kemudian koperasi syariah, ya. Kemudian adanya asuransi, ya, takaful segala macamnya. Ya, ada obligasi-obligasi yang sukuk, ya, produksi syariah. Ya. Jadi bergeser pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ya. Nah, kenapa ini bisa bergeser? Ya, kalau kita kembalikan, kita lihat kenapa sih bisa bergeser? Ya, kita harus lihat dulu Adam Smith mengungkapkan 5 teori dasar dari kapitalisme, yaitu 1. Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Inilah, ya, prinsip-prinsip kapitalis. Jadi jangan heran kalau orang kaya tambah kaya, kata Bung Roma, ya. Ya, kemudian yang miskin tambah miskin karena ada hak, ya, tidak dibatasi kepemilikan harta pribadi itu. Ya. Kemudian pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk sangat meraih keuntungan maksimal mungkin. Berbisnis di era prinsip ekonomi kapitalis selama tidak melanggar hukum sah, ya, boleh, ya, selama Anda tidak melanggar hukum boleh, walaupun keuntungan yang Anda peroleh itu bisa menzolimi pihak-pihak yang lain, ya, tetapi kalau tidak melanggar hukum boleh. Ini kapitalis. Kemudian kebebasan melakukan kompetisi, bebas sebebas-bebasnya, ya. Ya, kalau kita bahasa kita ini ya namanya bisnis itu apapun dihalalkan, ya, ini prinsipnya seperti itu. Kemudian mengakui hukum ekonomi pasar bebas, ya, mekanisme dan pasar. Dan ini juga diterapkan, ya. Kita pun ekonomi kita juga menganut pasar bebas. Dulu dolar itu dengan prinsip terkendali, ya. Jadi pemerintah Orde Baru itu membuat prinsip-prinsip itu terkendali. Selalu kalau 7.000 ya 7.000 terus. Tapi sekarang kembalikan ke pasar. Ya. Kemudian prinsip ekonomi Islam berbagai sumber daya pandangan sebagai pemberian titipan Allah. Ini, ya, Islam berpikiran semacam itu prinsipnya. Mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ya. Kemudian ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan. Jadi tidak ada kekayaan mutlak
ya, orang per orang. Ya. Kemudian di kepentingan untuk orang banyak, ya, jadi segala itu kepentingan untuk orang banyak. Kemudian zakat harus dibayarkan, ya, kembali kepada zakat. Kemudian melarang adanya riba. Inilah ya prinsip-prinsip ekonomi Islam, ya, yang sudah mulai dipraktekkan ya di Indonesia. Nah, bagaimana bentuk awal mula perkembangannya, ya, khususnya ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah. Ya, tahun 90-an Indonesia dilanda krisis. Ya, tahun 97, 96, 97, 98 ya itu krisis. Kemudian orang berpikir bahwa krisis ini diakibatkan oleh praktek riba, ya, adanya masyir dan goror, ya, kemudian dijalankan oleh masyarakat. Ini salah satunya adalah penyebab krisis, ya, ya, keserakahan kata orang ya. Kemudian ya memang akibatnya semacam itu. Nah, gara-gara ini ya terjadi krisis ini mulai berpikir kenapa kita tidak memilih ya prinsip ekonomi yang sifatnya kemasyarakatan, ya, kemaslahatan umat, ya, sehingga diubahlah ada undang-undang tahun 90-an, ya, pada tahun 90 diubahlah undang-undang nomor 7 92, ya, yang direvisi kemudian yang isinya berubah menjadi bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Muncul bank syariah di situ, ya. Kemudian terbentuklah bank-bank syariah, diantaranya bank muamalat, kemudian ada koperasinya itu BMT, KSPPS, dan asuransi Tafakul. Ya, kemudian ada lagi obligasi, sukuk segala macam. Ya, ini berkembang semacam itu. Ya. Nah, sampai mana berkembangnya? Apakah sampai di sana? Kita lihat lagi. Ya, ini landasan hukum koperasi syariah, ya. Karena kita tadi sekarang ini membahas koperasi, maka kita arahkan ke koperasi, ya. Karena dampak dari pengembangan ekonomi Islam itu akan berpengaruh pada perkembangan koperasi juga, ya. Ini tidak saya jelaskan, ya. Kita langsung saja. Landasan koperasi syariah, ya. Di sini adalah Peraturan Menteri nomor 35. Ya. Kemudian koperasi syariah berlandaskan Pancasila. Ya. Kita lanjut saja. Tujuan dari ekonomi syariah, ya, ekonomi Islam, ya, ini untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dan dengan jalan meratakan pendapatan, meningkatkan kualitas hidup umat, ya, menanggulangi masalah kemiskinan, kemudian menjaga stabilitas ekonomi dan menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Ya, ini tujuannya. Kemudian konsep syariah dalam koperasi ada beberapa definisi menurut Menteri Koperasi. Kemudian ada tujuan koperasi syariah menurut S.U. Khoury. Kemudian ada kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Kita lanjut saja. Nah, ini perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Ya, ini data saya ambil dari Kementerian Koperasi UKM. Ya, itu adalah menunjukkan jumlah koperasi di Indonesia itu per tahun 2019. 150.223 unit. Ya. Koperasi syariahnya yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, ya, itu berjumlah 2.253 unit. Ya. Berapa besarannya? Kurang lebih 1,5%. Ya. Anggotanya 1,4 juta orang, modal sendiri 968 miliar. Modal luar 3,9 triliun dan volume usaha 5,2 triliun. Koperasi syariah di Indonesia berkembang cukup baik, meski jumlahnya saat ini masih minim, ya, namun menunjukkan pertumbuhan positif. Jadi pertumbuhan koperasi sekarang itu yang tumbuh itu adalah koperasi syariah. Nah, ini tugas kita semua ya, bagaimana mengembangkan koperasi ini, ya, karena arah daripada ekonomi kita sudah ke syariah. Kalau kita mengembangkan koperasi, ya kita harus pilih syariah. Karena yang non syariah itu, yang konvensional sudah mulai berguguran. Ya, kalau kita kembangkan, kita bangkitkan, kita paksakan itu agak sulit. Ya, maka kita lebih kepada tren bagaimana perkembangan ekonomi kita saat ini. Perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat potensi. Ya, kinerjanya sangat baik.
berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, SDM dan IT-nya. Ini yang perlu kita dukung ya, karena perangkat-perangkatnya sudah siap semua, ya, kelembagaannya sudah ada, regulasinya sudah cukup baik. Nah, ini harus kita dukung. Nah, bagaimana strateginya kita sebagai perguruan tinggi di sini, kampus, ya, untuk meningkatkan, membangkitkan koperasi syariah ini, ya, termasuk koperasi-koperasi lain yang memang belum tergarap, ya, karena sekarang generasi milenial yang sudah ambil bagian, ya, sementara mereka belum sempat merasakan kejayaan koperasi sehingga belum tidak pernah tersentuh, ya, maka ditinggalkan pada generasi-generasi itu. Sedangkan generasi-generasi yang dulu sudah tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi teknologi sekarang, ya, sehingga untuk bertahan saja sulit, ya, dari koperasi kita itu. Sehingga yang sekarang muncul baru adalah koperasi-koperasi syariah. Satu adalah kampus mencetak sumber daya manusia yang tangguh di bidang keuangan syariah dan memiliki wawasan ekonomi kerakyatan. Ya. Jadi harus punya dasar itu. Ya. Dia di dalam akuntansi syariahnya menguasai, manajemennya, kelembagaannya. Ya. Kemudian ya tadi unsurnya kepentingan untuk kemaslahatan umat. Ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian kampus berperan aktif dalam mengawal lahirnya regulasi perkoperasian dalam rangka melindungi kepentingan anggota. Nah, ini tugas kita kampus, ya, karena ini adalah akademisi, ya, kita harus peka terhadap regulasi yang muncul dari pemerintahan, ya. Seperti kemarin yang Undang-Undang Nomor 17 kalau kita lengah kalau itu muncul, ya, kemudian dijalankan, ya, kemudian tidak ada yang mengawal, ini bahaya, ya. Koperasi kita sudah tidak ada peran lagi. Ya, karena apa? Sekarang pemerintah, koperasi ini adalah yang penting kualitas. Ya, untuk apa banyak tapi kualitasnya minim. Makanya koperasi-koperasi yang tidak berkembang dihapuskan. Ya. Jadi hanya yang berkembang saja. Makanya kalau tidak kita gerakkan, maka kita bisa nanti tergusur juga untuk koperasi ini. Maka harus kita kawal itu regulasi dari pemerintah. Berperan dalam kegiatan penelitian pengembangan koperasi untuk menciptakan peradaban baru di dalam perkoperasian. Kita perlu ada gebrakan-gebrakan baru. Bagaimana koperasi ini berkembang? Ya, mungkin struktur kelembagaan yang harus kita rubah agar bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, ini tugas kita. Membina koperasi dalam rangka pengembangan dan membentuk lembaga koperasi yang ekonomis, efektif. Baik, Pak Sarbulah. Ya. Maaf, waktunya tinggal 1 menit. Iya. Oke. Terakhir saya katakan mengarahkan mahasiswa menjadi agen-agen koperasi. Ya. Ya, marilah kita mahasiswa-mahasiswa kita gerakkan untuk memperkenalkan struktur koperasi di generasi milenial ini. Ya. Ini yang harus kita bersama-sama membangun bagaimana peran perguruan tinggi kita, kampus kita untuk membagikan koperasi. Saya kira itu karena sudah dibatasi, ya, dan ya mudah-mudahan kita sambung dengan diskusi nanti. Di sini juga ada beberapa yang sudah paham dengan koperasi. Nanti kalau saya ada salah, diluruskan, ya. Gitu. Terima kasih Bu Moderator, Bu Cahayani. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Bapak Sarbulah SEMSI. Baiklah, kita langsung karena waktu terbatas ya untuk tanya jawab. Langsung ke pertanyaan pertama yang sudah raise hand ini ada Suryaningsih. Iya, Suryaningsih. Tidak ada mic-nya. Tidak ada mic-nya. Oh, sayang sekali. Oke. Yang lain kita tunggu. Ya, yang lain silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusi begitu, sharing dengan Bapak Sarbulah terkait dengan tadi penyampaian tentang koperasi ya, peran strategis pendidikan tinggi dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Oke. Sambil kita menunggu ya Pak Sarbulah untuk menunggu mungkin ada yang diskusi, boleh ini saya sendiri selaku akademisi nih. Ya. Mungkin saya di sini ingin mewakili mahasiswa-mahasiswa ya. Ya,
karena mungkin penampilan saya juga masih seperti mahasiswa, bolehlah saya bertanya, apa ini Pak yang bisa dilakukan mahasiswa nih sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi untuk berperan dalam pengembangan koperasi? Pak Sarbullah mungkin bisa memberikan langkah konkret apa begitu? Ya, Oke, silakan terima Pak. kasih. Terima kasih Bu Dayani. Inilah yang perlu kita dorong, Bu ya. Mahasiswa kita ini minim sekali pemahamannya tentang koperasi ini. Ya, bagaimana sejarah kejayaannya dulu belum pernah merasakan, dan sekarang pun dia belum sempat merasakan yang jaya saat ini pun koperasi mana gitu ya. Sehingga tidak ada gambaran sama sekali pada generasi-generasi kita, adik-adik kita ini, bahwa sebetulnya prospektif sekali tentang ekonomi yang dikendalikan oleh koperasi ini. Nah, bagaimana partisipasi teman-teman ini ya? Makanya dia harus menguasai dulu apa itu koperasi. Kemudian apa watak sosial dari koperasi itu. Kemudian nilai-nilai yang dikembangkan di dalam perkoperasian itu. Ya, jadi betul-betul mereka dipahami dulu. Ya, kalau dia sudah memahami itu, baru harus kita libatkan di dalam kegiatan-kegiatan perkoperasian. Saya punya gambaran, suatu keinginan sebetulnya bagaimana yang disampaikan oleh Pak Zul, bahwa mari kita bangkitkan ekonomi di kampus kita, sivitas akademi kita. Ya, ini saya dorong sekali. Bahkan mereka bisa ikut andil di dalam koperasi itu, bagaimana mengembangkan koperasi kita. Mereka harus punya link untuk bagaimana membuka bisnis, ya, bergabung di koperasi. Ya. Kemudian dia harus merasakan langsung itu, ya, bagaimana mengelola koperasi, ya. Kemudian manfaat dari koperasi harus mereka rasakan. Ya. Nah, harapan saya kalau bisa ya koperasi ITA ini tidak hanya pada untuk mahasiswa saja. Mereka mahasiswa ikut di dalam anti koperasi ini, ya, aktif ikut di dalam bisnisnya. Kemudian kalau dia sudah lulus wisuda, belum mendapat pekerjaan lain, mereka masih aktif di koperasi. Coba kembangkan, mereka bisa nanti berwirausaha, ya, bekerja sama dengan koperasi kita, ya. Tapi kalau dia dapat pekerjaan lain di luar, ya silakan saja. Tetapi apa yang sudah dia kembangkan di koperasi kita, ini bisa dia lanjutkan di usaha dia sendiri, gitu loh. Jadi punya link, kita dengan alumni ini punya link koperasi kita, ya. Kita kalau dia punya usaha sendiri, kita bisa nanti pengembangan di dalam SDM-nya, kerjasama lagi dengan kita, gitu. Dan kita juga bisa buka ya koperasi corner umpamanya. Ya, teman-teman kita dibekali ya tentang perkoperasian, nanti koperasi-koperasi lain ini nanti bisa ke kita konsultasi tentang manajemen koperasi, tentang akuntansi, tentang perpajakan. Mereka yang nanti mengelola itu, ya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada koperasi-koperasi di Jawa Tengah ini. Ya, itu real sekali, tapi perlu waktu bagaimana kita mencetak mereka-mereka ini untuk siap, ya, untuk tampil mengambil alih di dalam edukasi koperasi di Jawa Tengah. Terima kasih. Kira-kira itu Bu Eni. Ya, terima kasih banyak Pak Sarbullah. Ini idenya bagus sekali ya, mungkin bisa nanti diaplikasikan oleh mahasiswa dari STIE Semarang khususnya yang memang sejarahnya adalah Akademi Manajemen Koperasi begitu ya. Betul, ya, betul. Silahkan mungkin ada yang ingin bertanya lagi, saya buka sesi tanya jawab. Kalau memang ada, kalau memang belum ada, kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Oke. Ya. Ya, sampai saat ini mungkin nanti di belakang boleh bagi yang mungkin ketinggalan nanti bertanya lagi. Pak Sarbullah masih on ya, sampai nanti selesai, Pak? Ya, siap Bu. Ya. Oke, ya. Boleh nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya di belakang dengan Pak Sarbullah, boleh sekali. Ya, kita akan lanjut ke narasumber berikutnya, tetapi sebelum itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sarbullah SEMSI yang sudah menyampaikan materi tentang peran perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi dalam mengembangkan koperasi begitu. Oke, sebelum masuk ke narasumber berikutnya, kita akan break lagi sejenak ya. Kemungkinan untuk sekaligus narasumber berikutnya yaitu
Mr. Zulkifli, SPTMM, Dokter Candidate yang akan bergabung dengan kita dalam seminar kali ini. Kita akan break dulu sejenak. Silahkan bagi yang ingin boleh minum sejenak, saya pun juga. Ya, oke, 1 menit. Silahkan. Oh, unmute. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, good afternoon everybody here. Well, okay, ladies and gentlemen. Now we'll move to the last speaker today. Yeah. The last speaker today will be Mr. Zulkifli, SPTMM. He is a CEO of PT Zulia Group, and he is also head of PPM STIE Semarang, and also the lecturers in STIE Semarang. Okay, the honorable all lecturers of STIE Semarang who joined these seminars, and also all participants of this seminar. Let's welcome the last speaker today, Mr. Zulkifli, SPTMM, doctoral candidate. Please join with me, Mr. Zulkifli. Okay, hello. Hello. Okay, yeah, I can hear, yeah. Okay, Mr. Zulkifli, time is yours. Oke, thank you. Yep. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Cahyani yang sudah memberikan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian terdengar ya suaranya ya? Terdengar ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak-bapak pembicara, kemudian Ibu moderator dan Bapak Ibu peserta webinar kali ini.
Bapak Ibu sekalian, dari dua pembicara sebelumnya kita sudah banyak berdiskusi tentang bagaimana penguatan UMKM dan koperasi ke depannya. Kemudian saya ingin dari sisi sudut yang berbeda, yaitu dari sisi milenialnya. Karena era sekarang ini, era disruption, bagaimana penggunaan teknologi itu menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan bisnis di era sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, diskusi kita pada kesempatan kali ini saya membuat tema penguatan UMKM berbasis teknologi. Walaupun memang pada dasarnya ini nanti akan bercerita startup, akan bercerita tentang e-commerce, bagaimana produk-produk UMKM itu bisa masuk ke ke dunia digital. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja karena waktunya sedikit. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita ingin melihat dari sisi data. Survei APJI itu, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, itu menyampaikan bahwa ada 143,26 juta jiwa dari 262 juta orang penduduk Indonesia itu pengguna internet. Akhirnya ini menjadi mangsa pasar. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat penjualan terbesar Alibaba itu ada dari mana? Itu paling besar itu ada dari Indonesia. Pembeli yang dari Indonesia. Kemudian beberapa e-commerce di Indonesia itu semakin tumbuh dan berkembang itu karena memang market sell yang bisnis online itu banyak yang dari Indonesia. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, dari data ini yang perlu kita lihat bahwa ada 54,68% itu menggunakan komputer, ada yang sisanya itu tidak. Inilah yang menjadi tantangan-tantangan bagi UMKM ke depan. Bagaimana menggait dan masuk ke dalam pasar-pasar penggunaan internet secara masif. Kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam diskusi kita ini pengguna internet berdasarkan wilayahnya. Itu hampir semua Bapak Ibu sekalian, mulai dari Sulawesi, Maluku, ini komposisinya ya. Komposisinya Sulawesi itu ada 6,73%, Maluku dan Papua itu ada 2,49%. Memang paling dominan itu ada di Pulau Jawa, yaitu 58,08%. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Dengan penetrasi itu di Pulau Jawa itu sampai dengan 57%, Bali Nusa itu 54, Sumatera itu 47 dari jumlah penduduk yang ada. Artinya ini adalah peluang bisnis yang bisa kita kembangkan dari sisi UMKM. Kita tidak perlu mempunyai mall online, kita tidak perlu punya kios online, tetapi kita cukup bermitra dengan kios-kios online yang sudah punya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang bergerak di UMKM dan beberapa bisnis-bisnis retail lainnya tentu sudah banyak melakukan hal ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan pengguna internet dari setiap tahun. Terakhir itu di survei tahun 2017, di 2018 itu naik sekitar 3,4%. Itu sekarang itu sudah 143,26 juta penduduk untuk pengguna internet. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun itu mengalami peningkatan. Maka koperasi atau UMKM secara basis harus mengikuti tren-tren ini. Ketika mau masuk ke dalam pasar-pasar global itu, tentu tren teknologi, tren kolaborasi itu harus menjadi bagian penting. Bapak Ibu sekalian, selain dari pertumbuhan pengguna internet itu juga ada komposisi pengguna internet berdasarkan usia. Hal yang menarik dari data ini Bapak Ibu sekalian, terbesar itu ada di dalam usia produktif, 49,52%. Itu ada di dalam usia produktif. Artinya, proses jual beli ketika melalui internet itu banyak dilihat oleh orang-orang produktif. Pembeli yang terbesar juga ketika ada di survei-survei banyak penelitian itu ada di usia ini. Pembeli yang terbesar itu ada di 19 sampai dengan 34 tahun. Pembeli yang terbanyak. Nah, ini juga pengguna internet yang terbanyak. Akhirnya klop ini. Kita keluar dari zona offline ke dunia online. Karena penggunanya juga emang relevan.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bukan hanya pengguna internet. Presentasi kepemilikan perangkat, Bapak Ibu sekalian. Orang menggunakan internet itu bukan hanya karena ada laptopnya. Sebagian besar, kalau dari AppGI ini menyampaikan bahwa sebagian besar pengguna internet dengan komputer itu untuk tujuan kerja. Tapi sekarang ketika orang menggunakan internet dengan smartphone atau tablet itu, paling besar itu untuk tujuan bertransaksi. Artinya disinilah kita harus masuk, UMKM itu harus keluar dari zona-zona zaman untuk masuk ke dalam dunia-dunia digital. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya layanan yang diakses. Ini yang paling menarik Bapak Ibu sekalian. Walaupun memang ini salah satu banyak hal dari sini itu kita bisa membaca. Yang pertama itu 89,35% itu untuk chatting, ada 87,13 itu sosial media, kemudian ada yang lain, lihat gambar, download gambar, artikel, file, dan lain sebagainya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian di beli barang, sebanyak 32,19%. Jual barang itu baru 8,12%. Inilah yang menarik Bapak Ibu sekalian. Penjual sama pembelinya itu lebih tinggi pembeli. Inilah peluang untuk masuk di dalam bisnis-bisnis online itu bagi pelaku UMKM, koperasi itu masuk ke sini itu untuk melihat ini biar balance dengan pembeli. Ini yang perlu kita kita lihat untuk ke depan. Ini berdasarkan data. Kemudian yang mengakses perbankan itu masih 7,39%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain dari kita bercerita tentang layanan yang diakses internet, kemudian kita melihat bahwa durasi penggunaan internet. Sehingga ada peluang-peluang bisnis di jam berapa kita harus upload dan di jam berapa tidak kita upload. Bapak Ibu sekalian, durasi pengguna internet per minggu 1 sampai 1 hari itu sebesar 10%, 1 sampai 3 hari itu 13%, 4,6 hari itu 9,60%. Lihat Bapak Ibu sekalian, setiap hari itu sebanyak 65,98% itu orang melihat internet, Pak. Inilah peluang untuk bisnis bahwa kita harus masuk ke dalam akses internet. Kemudian durasi pengguna internet per hari itu ada yang 1 sampai 3 jam itu 43. Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau kita mengikuti ada salah satu data tren di AppGI itu kalau pengguna internet itu paling banyak pagi dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian malam dari jam habis Isya ke menjelang malam jam 10-an. Itu pengguna internet banyak. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena disitulah waktu-waktu orang untuk santai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita melihat durasi penggunaan internet, tentu ada peluang-peluang bisnis kita bisa masuk. Peluang-peluang durasi-durasi, tadi sudah disampaikan, kita harus masuk ke dalam dunia internet dari Pak Tulus sama Pak Surbul. Kita harus melihat bahwa tren perkembangan ekonomi itu mengarah kemana. Kalau bahasa kerennya itu, arah anginnya kemana? Kalau arah anginnya ke internet, tentu UMKM juga harus mengikuti tren-tren itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian internet di Indonesia. Ini bisa dipilih. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, kemudian pelaku UMKM itu, pasti punya Facebook, pasti punya Instagram, pasti punya YouTube, pasti punya Twitter. Twitter jarang sih. Kemudian LinkedIn dan lain sebagainya. Ini semuanya Bapak Ibu sekalian yang salah satu peluang-peluang bisnis yang bisa kita ambil. Di Facebook ada marketplace, di Instagram itu juga banyak orang berjualan di sana. Inilah yang harus kita ambil peluang-peluang bisnis ini. Bagaimana caranya? Nanti kita akan diskusi di step-step selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, nah ini saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu tentang perkembangan bisnis. Potensi dan basis pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Dari sini Bapak Ibu sekalian, potensi ekonomi digital itu dari 30 sampai 50% dibandingkan dengan 2014. Setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Fintech itu juga mengalami peningkatan. Kemudian banyak itu, ada dompetku, ada doku, ada kartuku, ada Kitabisa.
silahkan mau kita di sisi mana kita berada, UMKM itu ada nanti di kedua kalau tidak salah, di slide setelah ini. Kemudian ada e-commerce itu ada Bukalapak, Tokopedia, OLX, Blibli, dan lain sebagainya. Itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pendapatannya Bapak Ibu sekalian di tahun 2020 itu diprediksikan itu 130 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1,700 triliun. Artinya ini sangat besar Bapak Ibu sekalian untuk potensi-potensi pengembangan di internet. Kemudian itu juga termasuk kebijakan ekonomi di era yang sekarang ini tadi sudah disinggung oleh Pak Tulus, bagaimana bahwa kebijakan itu untuk masuk ke dalam startup yang besar nantinya. Kemudian bagaimana posisi UMKM itu ada di mana Bapak Ibu sekalian? Ini yang kita diskusikan nantinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan, kenapa saya tadi awal menyampaikan bahwa tidak perlu UMKM itu punya platform bisnis online, tidak perlu punya akun atau apa namanya mall online atau kios online, itu tidak perlu. Mari kita lihat dari data ini Bapak Ibu sekalian. B2B itu business to business. Ini interaksinya bisnis. Ini interaksinya antar pembisnis. Kemudian mari kita lihat C2C. Itu customer to customer. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada di sini. Antar penjual itu bisa bertransaksi di sini. Banyak itu akunnya. Ada Bukalapak, Kudo, Laku6, Blibli, terus Shopee dan lain sebagainya. Semua produk ada di sana. Hampir sekarang itu Bapak Ibu sekalian pengembangan G2G ini terus dikembangkan. Ini yang peluang-peluang bisnis bisa kita kembangkan. Masuk kita lagi Bapak Ibu sekalian, business to customer. Nah, ini transaksi antara pembisnis dengan customer itu ada di banyak akun ini. Makanya kita tidak perlu buat akun baru, cukup mendaftar menjadi mitra. Maka di dalam bisnis UMKM itu kolaborasi memang salah satu. Selain dari kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarbula tadi, konsisten kita. Kalau produksi satu hari itu 200, berarti itu yang kita jual. Karena marketnya itu jelas di dalam bisnis online itu. Itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada banyak yang bergerak di market research, di marketing, di payment, di logistik dan lain sebagainya itu banyak gerakan-gerakan atau mall-mall online yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita tentang UMKM itu tidak cukup hanya bercerita online. Tapi tidak cukup juga hanya bercerita tentang pertemuan fisik. Saya mencoba untuk membuat metrik biar agak sedikit kita melihatnya. Ada di sisi fisik directnya, ada di sisi digital. Kemudian ada indirectnya, ada di sisi fisik, ada di sisi digital. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bercerita tentang fisik dulu. UMKM harus bergerak punya call center, online chat, mobile chat. Ini mungkin salah satu akun yang bisa admin gitu. Kemudian ada kios, outlet, independent store, kemudian Salesforce, itu banyak buat company profil, itu banyak hal yang bisa dikembangkan. Begitu juga di indirect physicalnya itu ada banyak yang bisa dikembangkan Bapak Ibu sekalian untuk menuju memang era digital agar keseimbangan antara bisnis besar dengan UMKM itu semakin besar. Saya kesimpulannya ada di sini, ada di slide ini Bapak Ibu sekalian. Bisnis UMKM dan koperasi itu tidak bisa mengandalkan hanya offline saja, juga tidak bisa mengandalkan hanya digital saja. Dia harus berkolaborasi, ada directnya, ada indirectnya, untuk semuanya saling melengkapi sehingga kita UMKM kecil itu bisa tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha raksasa seperti banyak usaha-usaha besar yang ada di Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita diskusikan sebagai pengantar. Nanti kita berdiskusi lebih dalam bagaimana masuk ke dalam sisi-sisi lebih mendalam dalam pengembangan industri UMKM berbasis teknologi. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you very much for Mr. Zulkifli
for giving such informative and interesting presentation. And let's now move to the question and answer time. Okay, we got one raised hand here. Febriana Eka Fitriani. Mbak Febriana Eka Fitriani, kami persilahkan menyampaikan, ya silahkan Mbak, nama kemudian asal. Halo Mbak Febri. Mbak Febriana Eka, silahkan di unmute untuk mic-nya. Ya. Ya, silakan Mbak Febri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Ya, saya Febriana Fitriani dari kelas manajemen pagi semester 6. Mau bertanya sama Pak Zulkifli ya? Ya, Pak Zulkifli. Zulkifli. Ya. Betul. Iya, betul. Nah, iya. Kan saya ini sebagai mahasiswa kan masih apa ya namanya, pengen lebih mengetahui di dalam bidang e-commerce tadi yang dibilang Pak Zulkifli. Ya, ya betul. Pak Zulkifli, saya mau bertanya, ini kalau misalnya kita sebagai mahasiswa pemula untuk terjun ke dalam e-commerce sendiri, itu tuh tahapan-tahapan apa, terus apa ya, pengen dikasih tips gimana sih biar nggak salah untuk melangkah ke depannya, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Langsung Bu Cahyani, langsung TikTok ini. Oke. Ya, silahkan Pak Zulkifli. Ah, ini baru bisa videonya. Oke. Ya. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Febri ya? Ya. Mbak Febri. Ya, Pak. Pertanyaannya, memang salah satu di dalam bisnis pemula itu saya pernah merasakan. Saya berapa kali Iya, betul, Pak, betul. Bisnis saya dari awal buka laundry, 2 tahun tutup, buka apa namanya burjo, sudah buka 4 outlet, akhirnya karena kesibukan sudah kerja itu tutup. Yang pertama yang perlu tips di dalam bisnis yang saya lakukan ya, yang saya lakukan itu. Iya betul Pak. Pertama konsisten dulu. Yang kedua jelas apa yang mau dituju. Yang ketiga itu sesuai dengan passion kita. Saya pernah Mbak Febri dan Bapak Ibu sekalian yang lain, saya pernah buka bisnis itu yang bukan passion saya, buka laundry. Berkembang dalam 2 tahun itu berkembang, bahkan omsetnya melebihi dari target. Tapi itu bukan passion, bukan hal yang disukai. Akhirnya lambat laun kolaps juga. Begitu juga akhirnya bergeraklah di konsultan yang emang passion untuk mengkaji dan lain sebagainya yang terus-menerus untuk berkembang. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita punya produk atau jasa, masuklah ke link yang online. Misalnya punya profil, company profil, punya hal yang bisa ditawarkan. Kalau yang pertama ketika mau masuk online itu buat dulu akun di semua mall online atau kios-kios online. Baik Bukalapak, OLX dan lain sebagainya. Jangan dulu berpikir apakah ini bisa nyantol apa enggak itu loh kalau bahasa. Betul Pak, betul. Nggak usah dulu dipikirkan pendapatannya, tapi dipikirkan dulu kerjanya. Karena kerja itu akan seimbang oleh hasil nantinya. Ketika kerjanya 1, pengen hasilnya 10, itu tidak mungkin. Harus kerjanya itu lebih banyak, hasilnya juga akan banyak. Kalau sekarang pertanyaannya, sudah berapa akun yang kita bikin? Sudah berapa akun Facebook kita? Sudah berapa kios atau marketplace apa saja yang sudah kita ikuti grup-grupnya yang ada di online? Ini yang pertanyaannya. Emang itu harus konsisten, harus istiqomah dulu untuk menjalankan bisnis-bisnis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke online itu, selain dari buka akun,
untuk kolaborasi. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, orang-orang penggerak UMKM yang dari kita punya binaan di Desa Kramas. Kalau nanti gabung bisa di Kelurahan Kramas, sorry. Di Tembalang itu kita punya binaan di RT 4 itu kita punya binaan untuk membuat akun, kita buatkan, kemudian share fotonya biar bagus produknya itu kita kasih training untuk foto. Nah, ini salah satunya. Sehingga produk-produk yang ditawarkan itu bagus. Itu kalau punya produk. Beda halnya kayak saya Bu Cayani itu jualannya jasa, jualannya pikiran itu beda lagi. Itu yang harus kita tawarkan adalah kompetensi. Yang kita tawarkan, oh saya mampu ini, saya bisa lakukan ini dengan target ini. Nah, itu ada dua sisi yang berbeda. Tentu lebih dalam bisa nanti kita diskusikan mana masuk ke dalam marketplace jasa, mana yang dalam marketplace barang. Gitu, Terima kasih, Mbak. Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Febriana Eka. Ya, selanjutnya mungkin tadi ada yang sudah raise hand tapi hilang. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Zulkifli atau mungkin diskusi atau sharing terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Zulkifli. Oke. Tidak ada lagi. Ya, Pak Zulkifli sambil menunggu ini mungkin ada yang mau bertanya begitu, sedikit mungkin bisa disampaikan oleh Pak Zulkifli bagaimana kira-kira mahasiswa STIE Semarang ini ya khususnya, di mana tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Tulus tentang UMKM, kemudian Pak Sarbullah tentang koperasi, dan terakhir ini banyak tentang teknologi yang disampaikan Pak Zulkifli. Kira-kira apa yang mulai dari hal kecil mungkin yang bisa dilakukan oleh mahasiswa STIE Semarang ini dalam rangka berkaitan dengan teknologi ini untuk membesarkan peran mungkin sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, bisa membesarkan kampus ini STIE Semarang yang berbasis koperasi begitu, mungkin ada Siap Bu Cayani. Saya coba Bapak Ibu sekalian, saya masih kedengaran ya? Masih lantang Pak. Iya. Karena biasa orasi, masih jadi kan semangat kelihatannya. Ya, biasa orasi, Bu. Biasa orasi, akhirnya suaranya itu tidak perlu pakai mic biasanya. Oke, kalau saya ada ide Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, saya lebih senangnya manggil rekan-rekan karena umurnya nggak jauh beda lah. Oke, gini. Sama ya, umurnya masih muda, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, saya ada ide itu ketika karena kita itu bergeraknya STI itu kalau bahasa saya lahir dari kandung akademi koperasi. Kita lahir dari kandung akademi koperasi yang berbasis pergerakannya koperasi yang hari ini itu mulai melumpuh. Tentu kita harus membuat gairah-gairah baru. Apa yang bisa kita lakukan? Kemarin itu ada beberapa diskusi kita dengan teman-teman itu bisa membuat umpamanya unit koperasi milenial yang isinya mahasiswa-mahasiswa semua. Bisa membuat, karena kita itu berbasis ekonomi, bisa membuat kelompok studi koperasi, kelompok studi ekonomi kan ada KCI sekarang. Kita belum punya itu kelembagaan KCI. Kelompok studi ekonomi Islam, kelompok studi ekonomi ekonomi kerakyatan, itu kan banyak kelompok-kelompok studi yang bisa dikembangkan. Ini salah satunya, tapi kita mengerucut kepada isu-isu isu-isu strategis yang tentang perkoperasian. Kalau bisa dimotori oleh teman-teman BEM, karena ini penyelenggaranya hari ini BEM, itu bisa dibuat itu kelompok studi tentang perkoperasian gitu loh.
Nanti diundang perkoperasian, nanti pembicara dinas koperasi untuk melakukan diskusi, sehingga muncullah gagasan-gagasan itu kita bisa mendirikan koperasi milenial di BEM atau koperasi yang lain nanti bisa digerakkan ke yang lain. Selain dari situ yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, jangan jangan orientasi kerja, tapi orientasi kita harus mempekerjakan. Saya cerita Bapak Ibu sekalian, memang impian saya dulu itu ketika di kampus suka nulis catatan-catatan kecil, oh saya mau jadi apa. Nah, orientasinya itu bukan kerja, tapi mempekerjakan. Akhirnya bisa buat perusahaan mungkin gara-gara doa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, karena saya meyakini salah satu hadis itu menyampaikan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ada 2 poin di hadis itu. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu bersama orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Kita berprasangka dulu, kalau kita punya mimpi, otomatis mimpi kita itu akan menjadi prasangka yang akan dikabulkan Allah. Bagaimana kalau kita tidak punya mimpi? Ini mungkin bisa catatan bagi rekan-rekan mahasiswa. Kita harus punya mimpi dulu, punya tujuan dulu. Logikanya gini, kalau teman-teman itu membuat proposal tentu ada tujuan, ada apa maksud dan tidaknya. Bagaimana kalau proposal kita itu tidak jelas? Kita tidak tahu mau jadi apa, kita mau bagaimana. Bagaimana Allah itu mau menempatkan sesuatu pada kita. Ini yang membedakan. Saya meyakini konsep life mapping, kalau bahasa kerennya itu life mapping ini, bahwa harus punya mimpi, harus punya harapan, harus punya target step by step. Ini yang perlu menjadi pedoman di dalam kita berbisnis. Saya menjalani itu cukup karena kalau cerita bisnis Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, saya emang salah satu pembisnis yang paling sering rugi dan sering collab. Hampir kalau sekarang sudah 12 perusahaan collab gitu. 12 bisa collab. Oke, Pak Zulkifli. Ya, ini ada satu penanya dari tadi ada Pak siapa? Abdul Ghafur. Mana ya? Pak Abdul Ghafur, Pak. Pak Abdul Ghafur atau Mas Abdul Ghafur yang mana tadi sudah raise hand begitu. Dan silahkan. Ya. Jadi bertanyakah atau tidak? Oke. Ya. Tidak ada. Oke, tadi juga ada Mbak Nurul yang raise hand. Tidak ada. Baiklah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini ya. Aplaus untuk ketiga narasumber hari ini. Untuk Bapak Nugroho Tulus Rahayu SEMM, kemudian Bapak Sarbullah SEMSI, lalu Bapak Dr. Kandidat Zulkifli SPTMM yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik dan informatif pada siang hari ini. Dan akhirnya kita ada di penghujung seminar ya. Tetapi sebelum saya menutup seminar pada siang hari ini, bolehlah saya mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada hari ini, di mana bahwa 3 poin yang ada di sini yaitu dari sisi UMKM, kemudian koperasi, di sini harus bisa bersinergi ya, koperasi sebagai wadah dari berbagai UMKM atau unit bisnis, ini bisa mengembangkan kesejahteraan anggotanya dari anggota koperasi tersebut, dan tak lupa perlu ada sentuhan khusus terkait dengan teknologi yang sudah disampaikan dari Bapak Zulkifli tadi ya. Jadi ketiga poin ini sangat penting dalam pengembangan koperasi dan UMKM, baik dari UMKM itu sendiri juga harus mau berkembang, mau berubah, melihat perkembangan teknologi. Begitu juga dengan koperasi yang tidak hanya koperasi bisa berkembang seperti yang disampaikan Pak Sarbullah ya, koperasi mahasiswa tetapi menggunakan teknologi, kemudian
kemudian ide-idenya mewadahi unit bisnis dari mahasiswa itu sendiri, dan juga faktor teknologi yang disampaikan Pak Zulkifli yang sangat penting bagi pengembangan koperasi dan UMKM ini ke depannya supaya bisa berkelanjutan. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber dan juga host pada siang hari ini, yaitu BEM STIE Semarang. Sudah diberikan kesempatan kepada saya di sini selaku moderator, dan semoga seminar pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya, seluruh partisipan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya selaku moderator pada hari ini, dan acara saya kembalikan kepada MC Ibu Frida. Silahkan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Cahyani. Thank you very much to all special speakers today for giving such information and interesting presentation, and also Ibu Cahyani Tunggalsari for moderating the excellent seminar, and also to all participants for a very active participation. Hopefully, the seminar will be beneficial for everybody. And dearest ladies and gentlemen, please give warmest applause to all speakers, the moderator, and for you all. I'm Frida Widiawati Triaslingrum as the Master of Ceremony today, and also all committee of this program, beg your pardon, of the mistaken that we have made. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have attention please. Untuk semua partisipan bisa membuka semua videonya karena kita akan mengambil foto bersama melalui semuanya ya. Silahkan berikan senyuman yang termanis ya dari para peserta. Terima kasih. Silakan membuka. Belum semuanya ya, masih ada beberapa yang menutup diri. Silakan membuka. Oke, untuk informasi, e-sertifikat bisa diklaim melalui chat. Alamatnya sudah ada ya di chat. Terima kasih. Sudah ya. Suaranya ada.
Hmm.